Realitas yaitu juara 0 ya. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan poin maksimal di map yang ketiga di hari ini, yaitu Purgatory yang pertama. Dan kalau misalkan ngomong-ngomong soal Bermuda yang pertama tadi, mereka sempat dapetin poin yang lumayan lah, nggak se-disadvantage pada saat di kalah hari tadi. Dan semoga aja yang di Purgatory seperti itu juga. Yes, dan ini dia tentunya Purgatory di match ketiga. Silahkan Ajis Fan dan juga Vescaloid. Terima kasih Rafael Deso. Ini udah ada Mountain Villa menuju ke arah Skylodge, pesawat yang sudah mengudara juga. Dan kalau lu perhatiin, area Marble Works tidak seperti biasanya kosong melompong. Kali ini diisi oleh 3 tim sekaligus, yaitu NXL Liga Game yang bakal mungkin bergerak ke arah Crossroad, atau mungkin bahkan teman-teman dari juara 0 yang bisa saja datang ke area Marble Works juga. Tapi kalau berbicara objektif, sepertinya teman-teman dari juara 0 looking forward ke arah Rumah Nelayan menuju ke arah Central, Pak. Yoi, karena memang dari juara 0 di sini tempat checkpoint selanjutnya yang paling dekat antara Marble Works, Quarry, dan juga Central. Tapi kalau misalkan pilihannya seperti ini, gue better menuju ke arah Aerowolf punya Central. Dan untuk Aerowolf-nya sendiri, nampaknya mereka udah sedikit ngedodge fight dari arah tim First Rider. Memang Lumbermill ini adalah salah satu rumah patennya mereka. Betul, salah satu rumah patennya First Riders. Dan kita harus ingat di beberapa game terakhir tadi First Riders benar-benar menunjukkan kekuatannya dan ketajaman matanya secara vision. Beberapa kali memberikan hujan peluru yang bisa dibilang cukup merepotkan untuk tim-tim yang bisa dibilang dengan meta yang sekarang tuh bakalan sulit banget kalau lu udah kena banyak damage. Dan untuk recover tuh boleh gue bilang cukup rugi. Karena apa? Lu kehilangan satu medkit tuh kayak lu kehilangan bekal untuk lu fight di momentum selanjutnya, Pak. Bener, dan gue ngeliatnya, gue belajar dari fight tadi pada saat Aura dan juga tim dari Dranix ya. Yes. Itu tuh Dranix benar-benar minim banget dari segi lootingan medkitnya, dan dia dipaksa untuk nge-kite selama-lamanya di dalam tenda tersebut. Gue udah nerimain damage lumayan banyak nih dari tim Siren. Ternyata ada tamu lagi yang datang dari Aura, dan bagusnya dari Razor berhasil dapetin 2 orang secara bersamaan di dalam satu entry yang sama, yaitu tenda. Ya, ini kalau kita berbicara juga Central bersama Lumbermill nih emang masih satu kesatuan juga, mirip-mirip sama di area Bermuda tuh ada Observer, ada Graveyard, dan juga ada Bullseye gitu ya. Jadi emang satu rumpun yang mempunyai relevansi dari segi rotasi gitu. Jadi siapapun yang checkpoint duluan ke arah jembatan itu potensi banget untuk ditatakin ya. Benar, dan ini Aka juga udah berhasil dapetin satu spot yang kalau menurut gua ini spot yang sangat enak sekali, di mana tempatnya tinggi, terus lu juga di sana masih bisa escape untuk menggunakan zipline menuju ke arah Central. Dan nampaknya untuk Aerowolf mereka udah punya satu tempo looting yang sangat cepat sekali kalau menurut gua. Dari Central tadi mungkin dibagi 2-2 dari Central atas dan Central bawah, lalu mereka menuju untuk mengintip ke arah rumah pantai. Ya itu ketahuan tadi. Halcyon sedikit memberikan visionnya yang menurut gua bisa jadi satu info yang berharga banget untuk teman-teman dari Bonafide. So Bonafide di sini bakalan mempunyai insight kalau oke, di bawah ada orang. Berarti kita nggak boleh gerak lebih jauh dan nggak boleh offset, karena bisa aja pas nanti kita turun gunung kita ditatakin habis sama teman-teman dari Aerowolf. Itu menurut Bonafide. Menurut Bonafide ya, mereka juga masih holding, masih di tempat yang sama, bukit atas pinggir pantai pastinya guys. Dan untuk Aerowolf itu sendiri, mereka coba untuk rotasi menuju ke arah rumah pantai. Satu orang di sini udah bakalan langsung dikirim menuju ke arah sana, berarti pembagian dari Aerowolf 2-2. Nah, ini sebenarnya lumayan resiko. Kalau misalkan mereka berhasil dapetin info kalau di arah Fire Brigade di sana ada satu squad, at least kita ramean lah jalannya. Yes. Dan tadi kalau gue perhatikan di minimap udah ada satu tim lagi yang coba bergerak ke arah Central. Itu mungkin aja teman-teman dari juara 0, dan ini bisa jadi satu hal yang cukup krusial. Kenapa? Karena belum semua dari teman-teman Aerowolf itu regroup as a team. Tapi oke, sekarang udah regroup, dan sekarang benar-benar jadi momentum yang cukup harus diperhatikan juga oleh teman-teman dari Aerowolf. Kenapa? Karena kalau seandainya dia berhasil memberikan vision atau presence, nah ini momen-momen kayak gini nih, kayak jalan-jalan begini, coba ngebet-bet gini, bisa aja ditatakin habis oleh teman-teman dari Bonafide di atas. Yes, dan bagusnya di sini mereka berhasil mendapatkan satu kaleng ya. At least ada 2 kaleng yang dipakai secara berbarengan untuk melakukan satu rotasi secara cepat. Dan kita masih belum tahu dari tim Aerowolf apakah mereka bakal babat habis pulau ini dulu, atau mereka langsung langsung rotasi menuju ke arah pulau utama. Yes, pulau utama menurut gue menjadi something yang cukup menarik juga. Apalagi kalau kita perhatikan, bener aja tadi seperti yang gue bilang, teman-teman dari juara 0 udah mempunyai tempo rotasi yang cukup objektif juga akhirnya. Apalagi kalau kita berbicara masih rumah nelayan ini, masih rumah yang cukup diuntungkan karena memang masih masuk ke circle berikutnya gitu ya. Jadi untuk juara 0 maju lebih jauh menurut gue bukan something
something yang cukup masalah, apalagi belum banyak terjadi penumpukan di area depannya. Iya, sudah pasti ya. Dan ternyata ada fight. Oke, Borgai dan kawan-kawan dari Dranik sepertinya sudah melihat satu vehicle tadi yang langsung diberikan hujan peluru dan juga sudah meledak, tapi masih bisa dihindari dan juga dilalui begitu saja. Teman-teman dari Dranik sepertinya juga bakalan cukup taktis untuk mencari vision lebih luas dan mengamankan area tenda untuk mendapatkan vision dari arah campsite-nya, Pak. Waduh, ada yang nyebrang juga nih ya dari arah Pulau Lumbermill. Sekarang untuk tim First Rider mereka sudah nyampe menuju ke arah campsite. Dan untuk XCN Dewa udah keluar kandang nih saat ini. Dan nampaknya Dranix udah bakal langsung ke reveal posisinya oleh dua tim sekaligus, yaitu dari XCN Dewa dan juga First Rider. Yes, ini sebenarnya bukan something yang cukup menjanjikan untuk teman-teman dari Dranix, terutama untuk Arul sendiri, apalagi kalau seandainya Arul nanti maju ke depan. Karena tercatat kalau gue lihat di situ tadi Arul cuma punya V1 itu yang pertama. Bener. Yang kedua dia nggak punya medkit. Gak punya medkit. Jadi setiap serangan dari Dranix boleh gue bilang harus bisa dibilang tanpa kegagalan gitu ya. Iya, iya. Gak boleh sampai gagal. At least mereka itu lebih banyak mengeluarkan damage daripada menerima damage-nya. Betul. Dan kalau misalkan dilihat dari posisi yang dimiliki sama tim XCN kali ini, mereka udah berhasil dapetin satu remaja dan Ubed juga belum mendapatkan fast sama sekali. Dan badannya sangat rapuh sekali, ini rawan sakit nih takutnya. Iya, ini lawan sakit ya. Dan ini tinggal siapa yang coba memberikan hujan peluru duluan, abis itu siapa yang berhasil nge-trigger krononya siapa gitu. Iya, biasanya kalau misalkan Chrono tuh ya, di kalau menurut gua, in my opinion, Chrono itu lebih bagus dipakai saat di titik-titik tertentu. Jadi nggak harus cepat pakai Chrono tuh. Oke, udah bertemu di sini NXL Liga Game dan juga Boss Sniper, di mana rivalitas sang mantan tim pun tak bisa terhindarkan lagi. Ayo buat si bocah granat bakal memberikan granat langsung karena NXL Liga Game maju sendirian, cukup outfit, bakal coba ditolong oleh 3 orang sekaligus juga. Udah berhasil di revive juga sang Deadpool, tapi si bocil Vector ini juga bersiap lagi-lagi dengan grenade-nya. Awas, coba tembak dulu, memberikan hujan grenade juga sekali lagi. Tembak! Sin udah berhasil jatuh, coba bakal jadi target berikutnya. Awas, berbahaya sekali, bakal coba ditatakin juga, ditukar, tapi digorong sekarang yang berkata Hyde berhasil dapat satu, Viral juga disekat lagi. Dan NXL Liga Game harus puas dilalap habis oleh Boss Nightmare. Oh my god, what a nice setup kali ini dari tim Boss Nightmare. Karena apa? Rumah kayu itu udah full dikendalikan tim Boss Nightmare. Dan dari tim NXL Liga Game sebagai tamu, mereka kurang begitu aware dengan Boss Nightmare itu sendiri. Karena memang udah dilontarin beberapa grenade tadi, kalau nggak salah sekitaran 3 granat yang udah dilontarin menuju ke arah tim NXL Liga Game. Mereka mau nggak mau masuk ke dalam rumah kayu tersebut dan mereka harus menelan satu bait yang langsung digunain oleh tim Boss Nightmare. Dan MVP-nya adalah bocil kita satu ini ya, dari seorang MGUT dengan total 4 kill di round yang sebelumnya full pakai granat mati. Full granat, ngekill pakai OM itu udah biasa, ngekill pakai senjata RTSMG udah biasa, ngekill pakai granat itu adalah something yang bisa kita coba untuk praktekkan. Tapi ngomong-ngomong soal teman-teman dari Boss Nightmare, sudah ada satu tim lagi yang coba datang, mungkin akan menjadi contender sambil memantau-mantau, yaitu teman-teman dari NJID, Pak. Yoi, NJID nampaknya di sini bakalan lewat-lewat aja nih ya. Mereka coba buat ambil satu kompon yang paling penting, yaitu menuju di arah rumah batu yang bisa ngelihat vision luas ke arah Brasilia. Dan kalau misalkan dilihat dari tim Boss Nightmare kali ini, mereka benar-benar turunin tempo permainan banget. Kalau misalkan kita udah main di arah field, mau nggak mau kita stay along-nya di rumah kayu, di rumah sabun, di rumah library. Tapi di sini udah ada standing round 2 nih, Ji. Betul, di mana First Riders lagi memuncaki puncak klasemen, Bonafide, Evo Sport, Dranix, V-Sport dan juga Boss Nightmare dan Aura Sport ternyata bersama Aerowolf juara 0 NJID sampai posisi 12 ini chance masih mungkin Bat untuk masuk top 6-nya, Pak. Yes lah, masih bisa kekejar lah ya. Karena ini masih di arah map yang ketiga, guys. Di hari ini kita masih ada 3 map lagi ya kan. Dan untuk tim Boss Nightmare, mereka masih stay long di tempat yang sama. Mereka nggak mau pindah karena mereka nggak bisa buru-buru kalau misalkan udah main di center of the map. Yes, tadi sempat gua notice juga di mana satu orang MGOT itu ditinggalin sama teman-teman dari Boss Nightmare, itu bergerak ke arah posisinya NJID sekarang. Itu memang untuk ngebait. Dan tadi kalau lu sadar, teman-teman dari NXL tuh mau ngincar orang-orang yang coba gerak ninggalin MGOT itu kehalangan pohon. Itu vision yang pas banget, di mana itu jadi counter attack dari Boss Nightmare itu sendiri. Udah ada pohon, ada pagar putih juga. Mau nggak mau mereka harus masuk dari arah rumah kayu. Dan ternyata ramai sekali saat ini menuju ke arah next circle-nya, guys. Dan untuk tim Boss Nightmare sebenarnya ini jalan kaki nggak jauh-jauh banget sih, tapi udah ada yang nungguin dari tim NJID.
Betul, dan mereka harus memperhitungkan gitu ya timing mereka masuk ke dalam circle berikutnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Betul, dan sedangkan dari ada tim Aura Ignite kali ini mereka agak sedikit lama ya. Ini mereka udah coba buat kontes di arah Marble Walks-nya, ternyata ada fight. Udah bakal coba diterusin sepertinya. Hai Bita bakal jatuh begitu saja, tapi bakal coba ditukar aja. Frank Grenade coba lemparkan, coba loncat dulu, jump sedikit enggak bisa, sedikit nge-freeze tangannya kena mental, dan juga ada Borgai di samping melebarkan sayap dengan Scar L-nya maju ke depan. Bagus banget di sini punya Gardu, serem banget, awas kesetrum dari Gardunya. Ini dia mau coba loncat dulu sedikit, tapi udah jatuh juga. Dengan Razor dengan double barrel-nya juga akan langsung dilalap habis oleh juara 0 nih bos. Tim asal komunitas yang akan membuktikan eksistensinya di panggung FFVM 2021 Spring Iya, itu dia. Dari segi gunfight gue ngeliatnya mereka lumayan sabar. Walaupun dari tim Dranix mereka tuh punya satu early fight potensi yang besar banget. Mereka sering banget memenangkan kontes teritori. Mereka sering banget bisa nge-kontes teritori dengan cepat pastinya. Tapi untuk saat ini mereka kedatangan tamu dari juara 0, dan juara 0 berhasil mendapatkan full total 4 kill di squad yang pertama. Dan dari seorang punya Gardu dengan total 3 kill ya, ini bakal menopang banget pastinya dan membuat mental boost untuk tim juara kosong ini. Guys. Iya, juara 0 langsung aja di sini punya Gardu sendiri, udah punya 13 medkit yang bisa di-sharing ke teman-temannya. Yang pertama, yang kedua 8 glue wall juga yang bisa mungkin di-sharing untuk teman-temannya untuk bekal ke circle berikutnya, Pak. Betul, bekal menuju ke arah late game ya. Dan sedangkan untuk tim Aero Wolf kali ini mereka lagi ada di arah rumah merah dan mereka mensama sekitaran 4 sama airdrop. Wow, itu bakalan langsung nge-reveal posisinya mereka. Dan untuk tim Bonafide mereka bakalan coba untuk muter dulu di rumah merah, dan di depannya ada 2 kontrakan ya yang memang udah ditinggali sama tim Aero Wolf. Ya, ini teman-teman dari Bonafide sama Aero Wolf sendiri boleh gue bilang ini agak-agak tricky ya. Kenapa? Karena kalau sampai mereka kelamaan fightnya, tim-tim yang ada lagi di atas ground enak banget natakin ke arah bawah, dan mereka gak bakal punya kesempatan untuk kabur, mundur maupun muter, Pak. Benar, dan untuk next circle-nya juga kita masih belum tahu nih masih ada di arah tengah field Brasilia atau enggak. Dan dari tim Bonafide gue ngeliatnya rotasi mereka kali ini agak-agak sedikit lebih berhati-hati ya. Mereka nggak mau gegabah untuk ngambil keputusan, nggak mau asal nabrak juga. Dan akhirnya dari tim Aura mereka udah bakal langsung masuk menuju ke arah circle yang berikutnya, dan UAV sudah bakal langsung nge-reveal sekitaran 3 atau 4 tim termasuk dari Boss Nightmare. Ya, ini menarik banget. Boss Nightmare muter jauh banget. Dia sadar, dia respect di depan ada NJID. Dia nggak mungkin bakal tabrak lagi. Dia coba ambil objektif, muter lewat kiri jauh ke arah Skylots, di mana di Skylots ternyata sama Force-nya masih ada teman-teman dari Siren yang puas tadi di Blue Zone. Terus disusul juga di depannya. Kelarnya nanti ini masih ada teman-teman dari EVOS Esports. Dan Circle pihak ke teman-teman dari EVOS Esports. Iya, itu dia 2 macan, yang satu putih, yang satu kuning, guys. Kira-kira mana yang akan menang jika coba untuk fight di arah next circle-nya? Tapi nunggu rame sih biasanya ya, karena memang EVOS mereka udah sekitaran 3 map nih, mainnya bener-bener late game centric banget, dimana mereka coba untuk turunin tempo permainan. Dan Rao begitu juga teman-temannya nampaknya di sini lagi coba buat cari bibir zona dan juga cari next compound yang proper mungkin buat masuk ke arah late gamenya. Haide udah nyadar ada step di depan, langsung coba ditungguin dulu. Belum sadar di sana Rao atau Rizky Arif Wibisono masih nyari-nyari momentum dulu. Bener-bener gak dikasih kesempatan untuk coba maju lebih jauh. Rao langsung coba regroup. Ini bener-bener pergerakan yang sangat objektif dari Boss Nightmare. Nggak mau terlalu gegabah karena dia sadar circle-nya lagi nggak di dia, Pak. Kalau dia paksain berantem itu nggak bakal wise. Tapi itu udah ada lemparan grenade yang langsung meledakkan 2 orang sekaligus, yaitu Black dan juga Altion. Masih ada vector dari seorang Koje, langsung beritasakin habis. Udah berhasil tumbang juga Black, tapi dan juga ditukar begitu saja. Fanzone berhasil dapetin 1 orang dengan Frank Grenade. Aduh, ada Koje dan juga Bang maju ke depan. Bang sang bocah Clash Squad. Ini dia bakal coba berperang melawan 3 orang sekaligus. Mampukah Bang selamat sang lone survivor yang cukup andal, karena Koje pun sudah harus dilalap dan dihabisi oleh Bonafide. Oh my god, 2 kill berhasil diamankan oleh 1 peledak ya, itu frag grenade yang dilontarkan menuju ke arah tim Aero Wolf. Dan tadi Koje juga coba untuk kaitin dan juga coba untuk menyelamatkan 1 teammate-nya, dan ternyata nggak bisa, Aji. Mereka saat ini harus menuju ke arah field atas, mereka harus mendaki. Dan dari tim Aero Wolf pun di sini mereka masih coba buat tahan dulu, karena mereka udah expect pasti di atas rame banget tim
di sana ada XCN Dewa dan juga NGID yang sudah menjadi penerima tamu pastinya Haji. Alright, Fanzone pun gak punya banyak pilihan. Bakal coba menggulung medical kit untuk sementara, tapi sepertinya Ubed berhasil dapetin Iki dari NJID. Marsha juga masih ada di sana dengan AUG-nya, tapi bakal muter dulu sedikit karena memang posisinya sekarang lagi diuntungin oleh teman-teman dari XCN Dewa atau Dewa United. Membuka Gluol untuk membuka jalan, loncat terlalu berbahaya dan akhirnya satu persatu pemain dari NJID pun bakal ditetakin habis oleh teman-teman dari XCN Dewa yang punya track record 5 kali buya. Bakal coba langsung menghabisi dan juga melalap siapapun yang ada di depannya. NJID harus puas di posisi ke-9, tapi ada First Rider. Ini dia langsung dibuka setup begitu aja dulu dibuka untuk membuka jalan. Souza maju begitu ya bersama kawan-kawannya, bersiap dijauhkan dengan pelontarnya, langsung lempar ke arah depan. Masih punya crown di waktu yang tepat, coba komit, langsung setup regroup lagi. Bagus banget dari First Rider, dari samping aja Rain cukup setarat, setengah darah hilang. Rain bakal coba kehilangan satu nyawa, tapi Souza bakal jatuh. Dikit lagi Darko itu bakal jadi korban berikutnya. Malah di outplay habis-habisan oleh EVOS dari arah kejauhan, Pak. Iya, itu dia. Ya ampun, sayang banget dari tim First Rider juga di sini. Mereka niat baik untuk datang, ya kan? Mereka juga tadi udah menerima banyaknya peluru SPD yang dilontarkan dari arah teman-teman XCN Sadewa, dan ternyata EVOS mencoba untuk mendapatkan beberapa poin kill eliminasi. Dan untuk tim 2 yaitu Aura Esport, mereka lagi coba buat nunggu dulu nih. Mereka nggak berhasil dapetin kompon sama sekali. Hanya ada satu batu dan juga satu pohon yang ada di arah belakang, dan Street berhasil mendapat seorang Fearless ternyata di sana Haji. Yes. Dan juga di sini ada sang Rose 07 atau AFM yang sudah menggunakan pelontaran, di mana Street ternyata berhasil langsung mengeksekusi seorang Fearless tanpa ampun, dan circle sepertinya bakal berjalan bergerak ke arah tim juara 0 dan juga EVOS Esport. Dari arah kejauhan di kiri terpantau ada XCN Dewa yang siap tiar dulu dikit, tapi Ubed berhasil dapetin Scepter 10, ditukar aja Wings dari kejauhan dengan Habita ke arah juara 6. Bakalan sulit banget. Bonafide juga harus posisi ke-7 ternyata. Deadly masih berhasil manfaatin momentum. Awas, ada pelontar dari sang juara 0. Devito berhasil dapetin Habita dari belakang, ternyata para pemain dari Siren langsung manfaatin momentum, dan ternyata bos harus posisi ke-6 karena harus ditapakin habis. Udah jatuh sang Kapten Justin. Coba di revive dulu untuk sementara waktu. Masih sempat, belum telat. Dan ternyata Circle benar-benar menyelimuti area teman-teman dari juara 0. Sang punggawa komunitas kita yang berhasil masuk ke panggung play-in, di mana EVOS juga akan cukup kesulitan untuk masuk circle berikutnya. 05 berhasil dapetin Rain begitu saja, dan sepertinya masih harus ditunggu sejenak Fiskal. Yes, karena ini lumayan lama dari segi gunfight-nya. Aura pun masih belum berani untuk mengasih presence dari dirinya mereka sendiri, dan dari tim EVOS pun mereka masih coba buat sabar dulu. Gua ngeliat ya, dari XCN Sadewa finally mereka bakal langsung turun gunung saat ini Haji Sven. Oke, bakal jadi pressure tersendiri untuk juara 0 karena langsung digeros dua tim sekaligus dari Wings dan juga EVOS di arah depan. Langsung coba kasih grenade, awas meledak duar. Waduh, berbahaya banget, untung gak kena siapa-siapa. XCN Dewa masih komit, ternyata 3 orang, tapi 1 orang udah jatuh. Abu udah jatuh tukar oleh Wings. Kita masih ada sang Kapten Deadly bersiap. Ada Ambek juga dengan double vector yang berbahaya sekali. Ambek berhasil dapetin Justin. Wings udah jatuh, silakan Devito. Justin tapi berhasil di revive kembali. Deadly langsung mengeksekusi seorang Wings, gak bisa kemana-mana, ngumpet di balik Luol. Langsung aja lawan habis oleh Deadly, tapi Deadly granat meledak dan Aura buat posisi ke-5. Masih ada XCN Dewa dengan total 7 poin gila, loncat dengan MP5 dan juga double barrel. Double vector juga dikeluarkan oleh Red. Masih semangat dan masih selamat XCN Dewa, tapi dari kejauhan ada Siren juga ternyata harus posisi keempat. Juara 0 juga masih bertahan sedikit lagi. Ada EVOS di waktu yang tepat datang menjadi 3 tim tersisa. Sulit banget posisinya sekarang. Juara 0, sang kapten tersisa di sini. APM melihat ada Ren, tatakin aja. Ya ampun, udah jatuh satu terkena dan masih selamat ternyata. Oke, ada Rain, awas ketimpa airdrop. Ternyata EVOS yang harus kuat di posisi ketiga. Apakah ini bakal menjadi buaya untuk penggawa komunitas kita? Sedikit lagi, Rose 07 atau APM. Tapi ternyata XCN mempunyai gameplay objektif yang lebih baik daripada juara 0. Tapi ada juara 0 harus puas di luar zona, dan buaya pun berhasil diamankan oleh XCN Dewa United. Yes, ini dia MVP kita XCN Rain dengan total 5 poin killnya, menjadi satu tim penutup di map yang ketiga. Wow, dan gue ngeliat ya dari segi middle phase ini udah bagus banget sih. Karena apa? Dari tim XCN sini mereka masih punya satu investasi ke arah late game ya.